Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Sebelumnya kita absen dulu ya. Boleh. Dan dari sini Mas, siapa namanya? Kenalkan, nama saya Muhammad Irfan Effendi, saya dari Purwasangan. Oke. Yang sebelahnya, Kenalkan, nama saya Dini Sisisoyo dari Padang. oke. Apakah hari ini ada yang kita berangkat? Banyak sekali. Banyak sekali. Mari kita doa bersama-sama supaya yang tidak berangkat besok bisa diberangkatkan ya. Amin. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran yang lebih lanjut, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Untuk koordinator kelasnya, Mas Effendi, dimohon untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih untuk Mas Effendi sudah memimpin doa ya. Di sini terlihat pembelajaran yaitu algoritma dan pemrograman. Tujuan dari pembelajaran ini supaya siswa itu, kalian itu semua bisa berpikir secara terstruktur, yaitu berpikirlah dengan logis, jangan apa-apa terkait dengan hal gaib gitu, enggak ya. Oh ya, pada algoritma ini kita akan belajar yaitu daripada pengertian apa jenisnya dan lain-lain. Nanti kita akan belajar di sini. Oke. Untuk sistem penilaiannya tersendiri itu ada sistem keaktifan dan terakhir ada soal ya untuk kalian kerjakan. Baik, di sini terang algoritma dan pemrograman. Apakah ada yang tahu itu apa itu algoritma? Tidak tahu Pak. Kurang tahu. Masa kalian itu nggak tahu sih? Itu kan pakai HP kan bisa googling gitu loh. Bisa googling? Ayo, coba. Algoritma itu susunan Pak. Susunan. Susunan apa ya? Susunan data-data mungkin Pak. Menurut saya pemrograman itu kayak codingan. Ya. Baik, kita langsung saja ke materi ini ya. Bentar, coba. Oke. Zoom. Oke. Di situ ada pengertiannya. Algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah yang terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Ya. Tujuan dari algoritma itu supaya kita berpikir secara struktur, tidak langsung satu-satu nggak bisa. Ada sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Nah, dalam konteks pemrograman ini, algoritma itu digunakan untuk menggambarkan sebuah prosedur atau metode yang dapat diikuti untuk memecahkan masalah komputasional. Algoritma ini itu harus memiliki sifat yang jelas, ya, dapat didefinisikan dengan baik dan dapat dijalankan secara berurutan. Setiap langkah dalam algoritma itu harus spesifik, ya, terukur dan dapat dilaksanakan. Kalau sebuah urutan atau langkah lain tidak bisa dilaksanakan, ngapain dibuat, ya kan? Oke. Secara umum ya, algoritma itu terdiri dari langkah-langkah yang berurutan yang dapat melibatkan operasi matematika, logika, perulangan, dan pengambilan keputusan. Algoritma itu dapat ditulis dalam bentuk pseudocode, yaitu kode yang mirip dengan bahasa pemrograman namun lebih deskriptif atau dalam bahasa pemrograman yang spesifik. Secara sederhana ya, algoritma itu ialah cara melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Contohnya saja ketika kalian ingin membuat mie rebus, pasti kan disitu ada cara pemakaian atau cara pembuatan mie yang baik dan benar. Harus berapa menit dengan air berapa liter gitu loh. Itu secara sederhananya. Nah, algoritma itu berfungsi ya, ada algoritma juga mempunyai fungsi karena kita menggunakan
itu memiliki fungsi ya. Yaitu pertama itu membantu Anda memecahkan masalah tertentu. Maaf, sebentar. Oh ini ada sejarahnya itu terskip. Maaf. Sejarah algoritma itu. Istilah algoritma itu, nama algoritma itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Namun istilahnya itu baru diperkenalkan pada abad ke-9 oleh Abu Abdullah Ibnu Musa Al-Khwarizmi pada tahun 770 sampai 840 Masehi. Beliau itu lahir di Khwarizm yang terletak di wilayah yang sekarang disebut Uzbekistan. Nah, beliau itu Khwarizm itu adalah sebuah wilayah di Asia Tengah yang pada masa itu merupakan bagian dari Kekaisaran Persia. Saat ini lokasi Khwarizm itu berada di wilayah Uzbekistan, Kazakhstan, dan Turkmenistan. Nah, beliau itu memperkenalkan konsep algoritma melalui karyanya yang berjudul Kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Itu bahasa Inggris terjemahkan sendiri. Ya kan? Buku ini membahas buku ini membahas teknik aljabar dan memberikan metode untuk menyelesaikan persamaan matematika dengan serangkaian langkah-langkah yang terstruktur. Nah, ini fungsi dari mana algoritma. Yang pertama itu membantu Anda memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Algoritma itu dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Algoritma itu juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih sederhana. Nah, bagi programmer ya, algoritma itu akan memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul, ya kan? Karena program yang dibuat dengan algoritma itu, ketika ada yang salah, kita cepat untuk mencari kesalahannya itu, letaknya itu di mana. Karena terstruktur itu tersendiri ya. Selanjutnya itu memungkinkan pemrogram untuk dengan mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma dan tanpa harus mengulang dari awal. Nah, yang terakhir yaitu pemrogram hanya perlu melakukan perubahan pada waktu tertentu dan program dapat diperbarui untuk memperbaiki masalah yang muncul. Nah, algoritma itu tersendiri mempunyai karakteristik. Menurut seorang tokoh yang bernama Donald Knuth ya, maaf kalau salah, algoritma itu harus memiliki 5 karakteristik yang saling berhubungan. Kriteria atau karakteristik untuk algoritma ini meliputi yang namanya finiteness atau keterbatasan, definiteness atau kepastian, ketiga yaitu input atau masukan dan output keluaran, yang kelima itu adalah effectiveness atau keefektivitasan. Kita jelaskan yang satu dulu. Finiteness atau keterbatasan. Algoritma itu harus berhenti setelah mengambil sejumlah langkah yang terbatas, yaitu ada tujuan akhir yang tercapai, sehingga program yang akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Program yang tidak pernah berhenti menunjukkan bahwa program tersebut mengandung algoritma yang salah. Maksudnya keterbatasan. Karena algoritma ketika sudah mencapai titik atau sudah keluar tujuannya, maka dia akan berhenti di situ, tidak akan mengulang lagi. Yang kedua itu definisi atau kepastian. Nah, setiap langkah itu harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Ada instruksi yang jelas sehingga tidak ada kesalahan dalam
menghasilkan output untuk menggunakan algoritma itu harus kita mendefinisikan sebuah langkah itu dengan jelas dan baik supaya kita paham juga maksud dari langkah tersebut itu apa. Ya itu ketika itu inputan, yaitu input ini adalah sebuah masalah ya yang diketahui dan solusi yang akan diselidiki. Algoritma ini tidak memiliki atau lebih input yang merupakan jumlah yang disediakan untuk algoritma proses. Maksudnya algoritma itu harus ada satu input, tidak boleh lebih, tidak boleh tidak ada, harus ada ya. Yang keempat itu seperti yang input tadi, ini output keluarannya hasilnya itu harus menghasilkan satu solusi, tidak boleh tidak ada, dan tidak boleh lebih dari satu solusi, harus tepat karena sistem dari algoritma itu sederhana dan tepat ya. Yang terakhir yaitu keefektivitasan. Nah, algoritma itu harus diefisien, setiap urutan atau langkah harus sesederhana mungkin sehingga dapat diimplementasikan dalam waktu yang wajar. Nah, harus efektif dalam menggunakan algoritma. Oke. Nah, dalam mengembangkan atau menggunakan sebuah algoritma itu ada 4 langkah-langkahnya atau metodenya ya, yaitu kita mendefinisikan sebuah masalah ya. Kita harus mendefinisikan masalah dengan jelas ya. Maksudnya mendefinisikannya kita harus memahami masalah yang ada ya. Contoh kasusnya yaitu ketika kita akan memasak nasi, untuk itu kita itu memerlukan beras dan air lah. Beras dan air akan diproses sehingga akan menghasilkan nasi itu. Yang kedua itu menyebutkan inputan. Di kasus tadi yaitu memasak nasi ya, inputannya yaitu ada beras dan ada air itu inputannya, masukannya itu. Yang ketiga itu kita menjelaskan langkah-langkahnya, dari kita mencuci beras, memasukkan ke dalam panci gitu atau apa itu nama saya lupa, masukin jadi satu, dimasak pakai api, pakai air itu supaya kita matang, supaya nasi itu beras itu menjadi nasi. Yang keempat itu kita uji apakah algoritma tadi itu sudah tepat, kurang tepat, atau bahkan sangat tepat gitu. Kita harus uji apakah dari urutan tadi membuat nasi dari beras dan air lalu dimasak jadi nasi itu urutannya sudah benar atau belum. Dalam menggunakan algoritma itu ada beberapa notasi untuk mendefinisikan sebuah algoritma, yaitu yang pertama untuk menggunakan deskriptif atau kalimat deskriptif ya. Maksudnya dalam mendefinisikan atau menggambarkan sebuah algoritma menggunakan kalimat deskriptif dengan kalimat kita sehari-hari. Contoh tadi kita memasak nasi sampai jadi nasi gitu, memasak beras jadi nasi gitu, kita menggunakan kalimat deskriptif. Dalam kalimat deskriptif ini, nah bisa dibaca itu dalam notasi algoritma itu menggunakan bahasa deskripsi yang baik, itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang kita gunakan sehari-hari, yang gunanya untuk menggambarkan rancangan langkah-langkah program yang akan kita buat. Dalam menulis kalimat deskripsi ditulis dengan 3 unsur, yaitu ada judul, pernyataan, dan uraian. Nah, yang judul itu pertama itu judul ya, seperti tadi kita kasusnya itu memasak nasi gitu, biar mateng ya, masak nasi. Kita judulnya kan, judul itu merupakan permasalahan yang akan kita cari penyelesaiannya. Yang kedua itu pernyataan atau mendeklarasikan ya, adalah bagian mendefinisikan variabel
konstanta dan fungsi akan digunakan dalam pemrograman. Ya, itu langkah-langkahnya. Itu inputannya ya, dari ya tadi air, keras, api gitu. Yang ketiga itu kita uraikan ya. Di uraiannya ini berisi tentang langkah-langkah atau intisari dari algoritma suatu program komputer. Oke. Contohnya itu seperti di sini ada, yaitu kita menghitung luas volume dan balok. Ya, itu judulnya yaitu menghitung luas dan volume dan balok. Algoritma ini akan menerima masukan berupa panjang, lebar, dan tinggi. Setelah itu, algoritma akan menghitung luas balok dan volume balok. Kita menyatakan yaitu panjang, ada lebar, ada tinggi, ada luas, dan ada volume. Kita uraikan, ya. Kita harus membaca panjang dari balok. Kita baca lagi panjang dan kita baca lagi lebar dari balok, dan kita baca lagi tinggi dari balok. Kita masukkan ke rumus menghitung luas pada segitiga, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini rumus ya, rumus untuk menghitung luas dalam segitiga. Ini dimasukkan di sini bisa, yaitu volume. Kita yang menghitung volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi ya. Yang kedua yaitu pseudocode. Di awal kita sudah membaca tentang pseudocode. Di sini apakah ada yang tahu apa itu pseudocode? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kan jadi baca. Itu Nah, coba dipahami dulu. Notasi mungkin. Oh, baik. Pseudocode itu salah satu jenis dalam algoritma yang penulisannya sangat ringkas. Notasi pseudocode ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Maksudnya, pseudocode ini kita menggunakan pseudocode ini notasinya seperti kita bahasa kita, tapi tidak tercampur dengan bahasa komputer. Biar nggak bingung, kita langsung ke contohnya aja wes. Oke. Contohnya yaitu ya, dalam algoritma. Di sini ada judul, deklarasi, dan algoritma itu sendiri. Di sini kita yaitu akan algoritma itu menghasilkan nilai ujian atau hasil ujian ya. Kita deklarasikan hasil ujian sama dengan real berarti asli, logis gitu loh. Backend itu bahasa Inggris dan artinya mulai. Oh ya, dalam pseudocode ini ada kata begin, if itu jika ya, artinya else atau melainkan, lain tetapi atau apa itu. Yang terakhir yaitu n, output dan n. Output itu menampilkan n mengakhiri sebuah program dalam algoritma. Bisa dilihat yaitu begin kita mulai ya, output outputnya kita masukkan nilai contoh nilai Mas Effendi itu 85. Oke, 85. Kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu if jika hasil ujian itu bernilai 100, maka outputnya itu sempurna ya, nilainya sempurna banget gitu. Yang kedua itu if ya, if jika jika hasil ujian kamu di antara 99 sampai 90 sampai 99 itu akan menampilkan memuaskan, hasilnya itu memuaskan. Dan jika nilai kamu itu di antara 80 sampai 90 itu menghasilkan baik gitu, dan seterusnya. Nah, di sini Mas Effendi tadi itu nilai itu 85 ya. Jadi kira-kira mencetak outputnya kemana? Memuaskan. Betul sekali. Nilainya itu 85, jadi di sini yaitu jika 80 sampai 90 hasilnya apa? Nilainya Mas Effendi 85 berarti outputnya itu baik, buat memuaskan Mas. Ini kan ada ini 80 sampai 90 itu menghasilkan baik.
Kalau di bawah 60 ukuran gigi. Ya, kita akhiri program itu dengan N karena sudah menambahkan nilainya Mas Effendi itu 85 di rentang 80 sampai 90, yaitu mencetak nilai baik gitu. Oke. Selanjutnya flowchart. Coba Mas Adi bacakan apa itu flowchart. Flowchart atau bagian alir merupakan bagian yang susunan data yang terjadi dalam program secara logika. Kira-kira sebagai urutan proses kegiatan yang digambarkan simbol atau notasi-notasi. Oke, baik. Perlu dimengerti ya. Flowchart itu yaitu kita membuat algoritma dengan menggunakan bagan alir atau simbol-simbol. Ya. Dalam membuat atau menyusun flowchart itu ada beberapa aturannya, yaitu menyusun simbol itu flowchart mulai dari atas ke bawah atau dari sebelah kiri sebuah halaman, maaf sini ya, dari kiri. Oke. Setiap proses dalam simbol harus dilengkapi dengan nama dan aktivitas kerja. Nanti kita lihat contohnya. Dan ketiga yaitu alur bagan alir harus diawali dengan simbol start atau awal dan akhiri dengan simbol end atau akhir, seperti yang saya udah tadi. Harus ada notif begin, mulai, start atau end, akhiri itu. Yang keempat, setiap proses harus memiliki input dan menghasilkan output, wajib ya, seperti tadi di algoritma. Ketentuan algoritma itu harus ketika ada input harus ada output ya. Nomor 5 yaitu pemberian nama proses simbol flowchart sebaiknya menggunakan kata kerja seperti masukkan variabel A atau hasil dari A plus B itu berapa gitu. Yang keenam, masing-masing kegiatan di dalam bagan alir atau flowchart itu harus memiliki alur data proses secara rinci dan jelas. Kita nanti lihat di contohnya. Yang ketujuh yaitu kegiatan yang terpotong yang akan disambung di tempat lain harus ditujukan dengan jelas dengan simbol penghubung. Ya. Untuk simbol-simbol dari flowchart itu seperti ini, bisa dilihat dulu, dipahami. Sebetulnya itu ada banyak simbol, tapi yang umum digunakan yaitu yang ada di sini. Untuk referensi nanti kalian bisa lihat di internet. Ya, nanti link saya setelah ini saya akan kirim di WhatsApp grup ya, linknya. Ya, kita langsung ke contohnya. Nah, kita mulai dulu programnya dengan kata mulai. Ya, di sini ada simbol apa ya? Oval mungkin ya. Ini yang pertama itu untuk menyatakan alur suatu permulaan suatu program atau akhir dari sebuah program. Oke. Yang kedua itu ada garis ke bawah, ini yang bawah itu atau flow kita namanya ya. Itu menyatakan jalannya arus suatu proses. Ya, bisa sini gitu. Oke. Yang selanjutnya itu ada gagal genjang ya, maaf kalau salah. Nah di sini gagal genjang, maaf. Ini untuk input atau output ya, menyatakan proses input atau output tanpa tergandung jenis peralatannya. Nah ini kita mulai, lalu kita jalankan, kita baca alas tadi ya, kita akan menghitung proses ketiga ya. Kita baca alas dan tinggi. Selanjutnya ada versi panjang, ini menyatakan proses. Nah di sini kita masukkan rumus dari mana segitiga, yaitu kita menghitung luas ya. Jadi sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Seperti ini yaitu output ya. Outputnya itu kita memprint atau menampilkan hasil dari luas itu sendiri. Yang terakhir kita selesai ya. Oke. Untuk
Ini bisa dilihat seperti ini. Nanti PPT saya kirim dan materi saya juga kirim. Kalian bisa mencari referensi lainnya di Google. Di sini juga nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih. Di sini apakah ada yang bisa memberikan satu contoh saja? Contoh tidak usah dijelasin nggak apa-apa. Satu contoh penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari terlepas dari pemrograman komputer itu sendiri. Algoritma itu cara gimana kita melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Satu contohnya saja. Apakah ada yang tahu? Contoh aja bis ini. Mungkin membuat aplikasi. Ini Apa tuh? membuka tutup botol. Kan kita ambil dulu, Tuangkan. kita terbuka, lalu kita bisa minum. Itu. Mudah ya. Oke, coba yang lainnya dong. Jalankan motor. Hah? Jalankan motor. Iya boleh. Coba mas. Mengirimkan mobil. Mantap punya mobil dia. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Mas Effendi yang sudah aktif banget ya di kelas saya hari ini. Nanti ya agak dari plus lah nanti. Nah, untuk Mas Adi Iya. untuk ditingkat lagi Iya. keaktifannya Siap, siap. karena tetaplah belajar karena belajar itu tidak memandang umur. Ya. Iya, siap. Dimanapun Anda berada, belajarlah. Walaupun itu tidak berguna, tapi seenggaknya kamu itu punya pengalaman baru, pengetahuan baru. Iya. Ya. Iya. Mau soal enggak? Nggak usah. Nggak usah. Baiklah, nanti kalian tulis ya soalnya, nanti kirim lewat WhatsApp juga nggak apa. Kalian buat satu contoh penggunaan algoritma menggunakan pesawat dekat aja deh, pesawat dekat satu aja bikin, nanti dikirim dan kehidupan saya tentunya dikirim ke saya. Dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, semoga kita kedepannya dapat mampu berpikir secara logis, sistematis, dan kritis tentunya dalam dari kehidupan sehari-hari. Ya. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Semoga pembelajaran hari ini itu dapat digunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Terima kasih dari saya telah mendengarkan pembelajaran dari saya. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.